Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ari Susmilawati. Saya merupakan CGP Angkatan 10 yang difasilitatori oleh Bapak Iko Marika Adiputra dan pengajar praktik saya adalah Bapak Putu Wirte. Saya merupakan CGP yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran siswa di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa untuk mendukung segala potensi yang dimiliki siswa, baik itu akademis maupun non-akademis. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Karena setiap anak itu unik dengan berbagai karakteristik sebagai suatu kelebihan maupun kekurangannya, baik itu dari segi minat, bakat, dan gaya belajarnya. Nah, apa yang diperlukan agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud? Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan asesmen atau penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan kebutuhan belajar murid. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek penting. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan murid. Yang kedua, aspek minat murid. Minat setiap murid berbeda. Penting bagi guru untuk memahami minat murid karena akan berpengaruh pada motivasi belajar mereka. Yang ketiga, aspek profil belajar murid. Nah, pada aspek profil belajar murid ini meliputi budaya, lingkungan, gaya belajar, dan kecerdasan murid yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid tersebut dapat diidentifikasi dengan cara guru melakukan observasi untuk mengamati perilaku murid. Guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Guru juga perlu mereview dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga perlu mencari informasi tentang murid dengan guru sebelumnya. Guru juga harus membaca rapor murid sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Dan yang terakhir, guru perlu melakukan berbagai penilaian formatif maupun diagnostik. Nah, setelah guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah menentukan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten ini berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang akan dijalani murid. Kemudian yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil latihan penerapan dan belajar murid. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja jawabannya ada. Mari kita identifikasi modul satu persatu. Pada modul 1.1 dan modul 2.1 keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi maka harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini tentu saja sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang dijelaskan pada modul 1.1. Kemudian
Kemudian pada modul 1.2 dan modul 2.1 keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif agar dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Dan yang terakhir pada modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kondusif sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada. Demikian presentasi dari saya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.